Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mengerjakan soal UKK Akuntansi tahun pelajaran 2015-2016, yaitu soal PT Prima Elektronik yang dikerjakan menggunakan komputer akuntansi pada aplikasi ABSS Accounting versi 25. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan telah mensubscribe untuk YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melanjutkan dari dokumen transaksi nomor 11. Untuk video sebelumnya bisa dibaca pada deskripsi video kali ini. Untuk melihat pengerjaannya versi jurnal manualnya juga ada di deskripsi pada video kali ini. Dokumen transaksi nomor 11 ini merupakan bukti kas keluar, di mana yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2015. Ini adalah pelunasan faktur tanggal 23 November kepada PT Galaxy senilai 85.800.000. Oke, karena ini berkaitan dengan pembayaran hutang, ini adalah hutang dagang yang berkaitan dengan barang dagangan, maka kita menu inputnya di purchase dan lalu pay bill. Untuk pelunasannya di pay bill. Tinggal kita pilih suppliernya sesuai dengan soal, ini Galaxy. Nah, ini dia. Tanggalnya kita ubah terlebih dahulu 10 Desember 2015. Oke, kalau udah, lalu kita buat nomornya BKK 12-2 aja. Uangnya, amount-nya ini uang totalnya kita ambil yang ada di sini 85.800.000. Ini pelunasan untuk tanggal 23 November. Nah, ini dia 23 November. Kita klik di amount apply tanggal 23 November seperti ini. Kalau udah ditaruh di amount apply, enter. Kalau salah tinggal klik aja tombol delete yang ada di keyboard kita. Tinggal ulang lagi untuk amount apply-nya. Oke, kalau udah record. Nah, ini adalah cara untuk menginput di bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluarnya bisa dilihat di sini. Yang tadi kita input. Oke, kita lanjut dokumen 12. Ini adalah penjualan secara kredit. Nah, ini namanya dijual kepada Toko Citra. Toko Citra itu adalah nama dari customer kita, customer PT Prima Elektronik. Nah, karena ini penjualan, maka kita ke menu sales. Langkahnya sama di video sebelumnya kalau nginput penjualan kredit, ya. Tinggal klik aja enter sales, pilih customer-nya. Nah, terminnya diisi. Nah, ini terminnya sudah terisi punya saya. Tanggalnya diubah. Tanggalnya jangan lupa diubah terlebih dahulu. Itu penting. Kalau enggak tanggal hari ini. Nah, ke invoice-nya kita isi juga. Oke, sekarang itemnya. Kita mulai dari yang pertama. Pertama adalah 12 itemnya. Namanya adalah PAC 07. Kita cari PAC 07. Ketik aja. Jadi ini bisa diklik aja panahnya, mau pilih yang mana. Nah, oke, kalau udah pakai tab saja. Harganya 3.300.000. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah itemnya 9 unit ya kuantitinya. Lalu 05. PAC 05 ngikutin ini. Harganya 3.900.000. Udah, tinggal di enter. Ini udah sama 74.700.000 sama, PPN-nya juga sama. Freight-nya diisi, ini 55.000. Nah, totalnya udah sama 82.225.000. Jadi kalau kita nginput penjualan secara kredit, faktur penjualan ini yang ada di soal harus sama seperti yang kita nginput di
aplikasi kita. Ini harus sama persis seperti ini. Kalau beda dicari tahu, oh misalnya PPN-nya beda. Dilihat, oh mungkin kalau PPN-nya masih kosong berarti PPN-nya belum diisi, masih NT. Lalu kalau misalnya ini tulisannya kabur berarti ini teksnya tercentang. Kalau tercentang dihapus, misalnya seperti ini. Hilangkan centangnya, ketik ulang. Ya, kalau dari centang ketik ulang. Oke, kalau udah sama ya, sama persis, mari kita record. Nah, lihatnya di jurnal bagian sales. Ini yang udah kita input tadi. Kalau misal nih, ini misal saja. Kalau misalnya dokumen kita di sini kita sadar di dokumen 12, ternyata dokumen 3 ini salah. Saat kita memperbaiki ini, otomatis harga COGS-nya itu akan beda dengan jawaban yang lainnya. Itu jadi karena di dalam sistem kita metodenya adalah average, jadi inventory-nya itu menjumlah secara rata-rata. Jadi kalau misalnya kita ngedit tanggal 3, iya berarti otomatis COGS-nya pasti beda. Ya, itu yang menyebabkan misalnya nanti perbedaan COGS. Kita udah ngubah tanggal sebelumnya, padahal udah nginput tanggal 10 nih. Di tanggal 3 itu mempengaruhi COGS. Tapi kalau pelunasan itu nggak ngaruh karena kekas. Ini yang berkaitan dengan penjualan maupun pembelian barang. Itu ada kaitannya dengan cost of goods sold-nya. Kalau udah kita lanjut dokumen 13. Untuk dokumen 13 voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil kita ke menu banking ya. Voucher kas kecil untuk reparasi dan pemeliharaan alat kantor sebesar 875.000 ya, kita input ya. Jangan lupa pojok kiri atas petty cash. Nah, itu yang penting pertama. Biar tidak salah akun. Walaupun kita salah input, tapi tetap bisa memperbaiki, tapi kalau bisa kita jangan sampai salah input. Mengurangi, meminimalis kesalahan. Nah, oke, kita buat ini keterangannya, reparasi dan pemeliharaan alat kantor. Kita akan menggunakan akun maintenance and repair spend. Ini akunnya. Pastikan tampilan kita menggunakan banking, spend money, tanggalnya sudah sama, lalu pojok kiri atas sama, yaitu petty cash, karena voucher kas kecil. Kalau udah record, kita bisa lihat di jurnal, ini dia tampilannya yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kesalahan, ya tinggal klik aja panahnya kita ubah. Oke, lanjut ke dokumen nomor 14. Ini merupakan nota kredit, di mana ini adalah retur penjualan yang dilakukan oleh toko Citra. Karena toko Citra sebelumnya kan tanggal 10 membeli barang kepada PT Prima Elektronik, dikembalikan nih barangnya karena tidak sesuai. Maka kita akan catat untuk retur ini di menu sales. Ya, karena retur penjualan ya inputnya di sales. Langkahnya untuk menginput retur penjualan itu sama seperti kita nginput retur pembelian. Jadi enter sales, kita pilih customer-nya, terminnya kita ganti aja COD karena retur. Tanggalnya kita ubah tanggal 14. Ini kita ganti NK R12-1. Karena retur, jangan lupa ya, retur itu dikasih min kuantitinya. Kalau layoutnya item, kalau layoutnya service, yang dikasih min adalah amount-nya atau jumlah uangnya. Oke, kita tinggal pilih itemnya. Ini adalah PAC 07. Nah, harganya tinggal ngikutin. Lalu ini min 1. Ini PAC 05. Harganya 3.900.000. Oke. Pastikan sudah sama ya. Nih, ini sama. Jadi harus ada min. Yang di min cukup kalau layoutnya item, unit barangnya saja yang dikasih min. Nggak perlu jumlah harganya.
kalau layoutnya service, yang dikasih min itu adalah amount jumlah uangnya ya. Dah, kalau udah seperti ini kita record, kita klik register atau sales register. Sama kayak yang tadi retur pembelian di video sebelumnya ya. Berarti kalau retur penjualan berarti di sales register, return and credit ya. Harus ada di sini. Jadi bukan hanya enter sales saja dikasih min, itu belum selesai pekerjaannya. Harus lanjutannya di sell register dan return and credit. Pilihannya 2 sama. Kalau pay refund, kalau penjualannya sudah tunai berarti kita kembalikan uangnya. Tapi kalau masih hutang, kita kurangin piutangnya dengan apply to sell. Karena tanggal 10 itu adalah penjualan kredit, ya kita apply to sell. Nah, kita ganti tanggalnya. Ini retur untuk tanggal 10, berarti taruhnya di amount tanggal 10 nih. Amount apply-nya tanggal 10. Seperti ini. Ya, oke, kalau udah record. Jadi kalau retur penjualan, di-input dulu di enter sales, ya. Enter sales, dikasih min, baru ke register atau sell register, klik return and credit, ya. Di sini return and credit. Oke, kalau udah kita ke dokumen nomor 15. Dokumen 15 ini adalah bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2015 karena menerima uang dari toko Indah sebesar 118.800.000 untuk pelunasan piutang tanggal 23 November. Oke, kita catat ya. Karena masih berkaitan dengan piutang dagang, nah kalau terima duit, kalau berhubungan dengan berkaitan dengan piutang dagang, kita itu kliknya adalah receipt payment. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan piutang dagang, kita ke banking. Oke, kita di receipt payment ya. Pilih customer-nya. Kita ubah tanggalnya, tanggal 15. Oke, uang yang diterima ngikutin yang ada di sini. Di bukti kas masuknya. 118.800.000. Nah, baru taruh amount apply. Di amount apply-nya, baru record. Nah, seperti ini adalah langkah untuk menginput bukti kas masuk. Kenapa kok nggak di banking? Banking kan yang mengurangi akun piutangnya saja, tapi piutangnya siapa nggak dicantumkan. Tapi kalau lewat sales, di receipt payment, kita langsung mengurangi piutang pada customer tertentu. Ya, jadi berkaitan dengan penjualan itu, penjualan barang dagangan, pelunasan piutang, kemudian retur penjualan, itu nginputnya di menu sales. Oke, jadi kalau mau lihat transaksinya, tinggal klik transaksi jurnal, ini salesnya. Demikian video kita kali ini. Menginput dokumen transaksi dari 11 sampai dengan 15 pada PT Prima Elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.